Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya kepada Sahibul Bait, yaitu Bapak Haji Hendri serta keluarga, yang kita doakan selalu mudah-mudahan dengannya adanya majelis taklim ini di rumah beliau menjadi sebab keberkahan makin Allah limpahkan di rumah ini, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wasilah majelis taklim ini beliau diberikan keluarga yang sakinah wa warahmah. Allah berikan rezeki yang halal berpenuh dengan berkah dan keturunan anak-anak yang soleh dan soleha yang kelak akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersama di tempat ini yang rutin setiap sebulan sekali kita mengadakannya. Di setiap malam Senin keempat kita bisa sama-sama belajar ilmu agama, bersilaturahmi, khususnya untuk sama-sama kita belajar ilmu agama. Karena tidak mungkin orang akan mendapat surga kecuali pintunya belajar ilmu agama. Orang beribadah sehebat apapun, kalau tidak didasari dengan ilmu agama, tidak akan diterima oleh Allah. Ada orang ibadah sholatnya luar biasa, tahajudnya, bangun malamnya, baca Qur'annya, sodakohnya, tapi ternyata dia melakukan semua tidak ikhlas karena Allah. Kenapa tidak ikhlas? Karena dia tidak tahu tentang bagaimana sih cara beramal agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap ada majelis taklim, jangan kita punya kebiasaan yang tidak baik, harus diundang. Majelis taklim selama bukan yang khusus seperti halnya kumpulan keluarga, majelis taklim umum, maka hadir. Kenapa? Yang undang itu langsung Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sudah menegaskan dalam hadisnya, aku tidak tinggalkan untuk keluargaku harta, melainkan aku tinggal untuk mereka adalah ilmu agama. Dan itu juga termasuk keluarga kita sebagai umatnya. Maka setiap ada momentum kesempatan kita bisa hadir majelis taklim, maka hadir. Di samping kita menerima ilmu agama, di sana ada keberkahan. Di sana ada rahmat yang menjadikan hati kita ini selalu tenang dalam menghadapi hidup ini. Di dalam majelis taklim ada hidayah dan taufik yang menjadikan kita orang yang tidak baik menjadi baik. Di dalam majelis taklim ada rasa khauf. Allah berikan rasa takut kepada Allah sehingga kita takut untuk meninggalkan kewajiban, kita takut bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di majelis taklim dikatakan tidaklah orang berdoa di dalamnya kecuali doa mereka semuanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, di majelis taklim disebutkan nama Allah, di majelis taklim disebutkan firman-Nya Allah, di majelis taklim disebutkan nama Nabi Muhammad, disebutkan hadis-hadisnya Nabi Muhammad, di majelis taklim disebutkan namanya para ulama, nama orang-orang soleh, nama kekasih-kekasih Allah, disebutkan kata-kata mutiara daripada orang-orang soleh. Kalau ulama kita saja mengatakan idza dzukiru solihun tatanazalur rahmat, kalau disebutkan nama orang-orang soleh di satu tempat ini tidak mesti harus majelis taklim ya. Kita nongkrong, ngopi, ngeteh, bicara,
menyebutkan nama orang-orang soleh, dikatakan oleh ulama kita, tatanazalur rahmat, akan bercucuran rahmat di tempat tersebut. Fa kaifa biru asa isaulihin, bagaimana yang disebutkan ketua orang-orang soleh, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, maka tentu akan sangat banyak sekali. Dan itu semuanya terkumpulkan dalam satu acara namanya majelis taklim. Maka aneh, beribu-ribu aneh kalau ada orang suka berzikir, suka sholat sunnah, suka untuk bersedekah, tapi hadir majelis taklim malas. Ini saya pribadi aneh. Kenapa? Karena di majelis taklim pahalanya semuanya lebih besar daripada apa yang tadi sudah Al-Fagir sebutkan. Bayangkan satu hadis Nabi. Kata Nabi, duduknya kita saat di majelis taklim itu lebih afdol daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Cuma sebentar aja, nggak usah lama-lama. Contoh, kita ada keperluan, kalau bisa hadir dulu walaupun sebentar, kemudian berangkat. Kenapa? Karena kata Nabi, sebentar kita hadir majelis taklim selama niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, itu lebih afdol daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Sampai kita meninggal dunia pun mungkin nggak pernah kita sholat sunnah 1000 rakaat. Taraweh aja kadang-kadang pilih-pilih 20 rakaatnya, cara yang eksekutif, cara yang bisnis, macam-macamnya. Kalau imamnya yang cepat rame, kalau imamnya yang kurang cepat sepi. Ini ternyata duduk kita sebentar di majelis taklim ini lebih afdal daripada 1000 rakaat. Ini satu hadis loh ya. Nabi jelaskan, lebih afdal daripada kita menjenguk orang sakit 1000 kalinya. Ini satu hadis. Disebutkan lagi sama Nabi, lebih afdol daripada kita mentakziahi orang yang meninggal dunia 1000 kali. Ini satu hadis. Belum lagi hadis-hadis yang lainnya. Sehingga rugi. Kalau ada majelis taklim kita nggak datang, rugi. Saya pribadi pun insya Allah kalau tidak ada udzur, apalagi cuma sakit-sakit yang ya bisa kita berjalan untuk hadir majelis, hadir. Kenapa? Kita semuanya ini pingin kalau meninggal itu dalam keadaan husnul khotimah. Pengen meninggal, husnu itu kebaikan, khotimah itu penutup. Kita pengen meninggal dalam keadaan kebaikan, meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan menyampaikan kebaikan, meninggal dalam keadaan ibadah, meninggal hadir majelis taklim. Itu yang kita inginkan. Karena dunia ini kan cuma sementara, yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Orang paling kaya pun dia tidak bisa lepas daripada kematian, tidak bisa. Artinya bakal meninggal dunia. Karena kita tahu kita bakal meninggal dunia, maka cari bagaimana saya meninggal dunia, kemudian di akhiratnya saya bahagia. Itu yang kita cari di muka bumi ini. Makanya kata Nabi, orang cerdas yang memikirkan kehidupan akhiratnya, bukan dunianya. Tapi kadang-kadang kita tahu hadis ini, tapi pengamalannya kita kebalikannya. Kita hidup mencari dunia, akhirat belakangan. Alasannya simpel, karena akhirat belum tentu terjadi sekarang, kan entar, saya masih hidup. Yang saya butuhkan ini uang dulu. Akhirat mah entar nyusul. Ya sekarang dibalik lagi pertanyaannya. Kalau hari ini kita dicabut nyawanya oleh Allah, mana angan-angan? Tidak ada manfaatnya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir majelis taklim, bisa menambah wawasan kita tentang agama, khususnya bisa menjadikan kita orang-orang yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap bulannya kita membaca kitab Nashaihul Ibad yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yang mana dalam kitab ini banyak nasihat-nasihat, baik itu langsung dari Nabi Muhammad SAW, dari para sahabat, dan juga para ulama. Kemarin kita sudah membahas tentang bekal yang harus dibawa kepada hamba yang akan masuk ke liang kubur. Sekarang kita membahas tentang masalah yang sangat penting, yang sering terjadi dalam kehidupan kita, yang mau nggak mau pasti dipikirkan, mau nggak mau. Mau itu orang alim, mau itu orang nggak alim, mau itu pejabat, rakyat biasa, pasti memikirkan masalah ini. Apa itu? Masalah dunia yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannif al-Imam An-Nawawi nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa asrarihi wa wilayati wa akhlaqi fid dharain amin. Al-qal Khalifatu Utsman radhiyallahu anhu, berkata sahabat Utsman ibn Affan,
Apa yang beliau katakan? Hamud dunya dulmatun fi qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi, kata beliau. Hamun, kesumpekan, kegundahan, kegelisahan kita tentang dunia, dulmatun fil qalbi, kegelapan yang akan terjadi di hati kita. Wa hammul akhirati, kesumpekan kita mikirin akhirat. Aduh, ibadah gimana nih? Saya nggak khusyuk. Aduh, saya kok nyumbangnya sedikit. Ada orang lebih miskin dari saya, nyumbangnya banyak. Saya ini lebih kaya, kok nyumbangnya sedikit. Dia gelisah, sumpek karena akhiratnya dia yang terlewat. Ya Allah, biasanya saya bisa sholat qobliyah isya. Kok sekarang saya nggak bisa sholat qobliyah isya? Sumpek dia ini. Ya Allah, biasanya bisa hadir majelis taklim Buya Yahya. Sekarang ini lagi pandemi, nggak bisa datang. Paling bisa lewat live streaming. Sumpek, gelisah akan hal ini. Dikatakan nurun fi qalbi, itu cahaya yang Allah akan letakkan di hati setiap hambanya. Baik, sekarang ada dua pembahasan dalam satu makalah ini. Yang pertama, masalah kesumpekan. Sumpek itu apa sih? Sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita. Sesuatu yang tidak menyenangkan ini bisa berubah menjadi ibadah pahala. Kata sahabat Utsman bin Affan, kesumpekan bisa menjadi dosa bagi kita. Kapan kesumpekan itu bisa menjadi dosa bagi kita? Kalau kita sumpeknya masalah dunia. Contoh, biasanya kita ini kalau dagang, biasanya pagi itu pasti habis. Ini sampai siang gak habis, sumpek kita. Dagangan gak habis lagi. Ini bisa menyebabkan kita punya hati ini akan menjadi gelap. Tapi apakah setiap kita sumpek masalah dunia kemudian akan menjadi gelap kita punya hati? Ada tingkatannya. Kalau kita cuma sekedar keluhan biasa yang diucapkan wajarnya orang yang berdagang, itu tetap bukan sesuatu yang baik. Tapi itu tingkatan keimanan seseorang yang masih berada standarnya imannya kita sebagai hamba Allah. Kita dagang, kita pengen laris, pengen sukses semuanya. Tapi tatkala tidak sesuai yang kita inginkan, kita agak sumpek, ya Allah. Itu juga di dalam orang-orang soleh itu dikatakan bukan sesuatu yang baik. Sampai kalau kita ingat cerita Nabi Zakaria kalau tidak salah itu, waktu Allah perintahkan, waktu dikejar sama kaumnya, disuruh untuk bersembunyi di dalam pohon, kemudian akhirnya iblis datang menyamar, kemudian memerintahkan mereka untuk apa itu? Memotong pohon dengan gergaji. Kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kalau tidak salah Nabi Yahya. Kemudian setelah itu Nabi Yahya ini merasa sakit. Gimana nggak sakit? Terkena gergaji. Sampai dikatakan, ya Yahya, kalau kamu mengeluh kesakitan, maka derajatmu akan aku turunkan. Jadi memang kadang makom seseorang itu membedakan cara ibadahnya. Jadi makomnya seseorang itu membedakan cara ibadahnya. Kalau kita nggak tahajud, biasa ya biasa. Paling sumpahnya kalau nggak subuh. Itu pun kalau sumpah. Biasanya ambil sumpah, ya sudah qadha aja, nggak ada sumpah-sumpahan. Waduh, bangun jam 8. Ya sudah, kayak nggak punya dosa, kamar mandi, wudhu, sholat. Nggak ada sumpah, astagfirullah, nggak ada sudah. Kecuali bangun tidur jam 8, ya Allah belum subuh. Ternyata lihat HP-nya hilang. Nah itu baru sumpah biasanya. Dan ini ternyata ibadah makomnya seorang itu membedakan cara ibadahnya. Kalau orang-orang soleh itu diantaranya yang pernah Al-Faqih baca Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan ini umumnya para aulia yang lainnya juga. Jadi orang-orang soleh itu paling sumpah itu di satu keadaan dalam seharian itu cuma satu. Kapan? Kalau sudah terbit matahari, paling sumpah. Kenapa mereka sumpah kalau sudah terbit matahari? Sudah habis waktu mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sepertiga malam. Bahkan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu diceritakan beliau itu 40 tahun wudu sholat subuh dengan wudu isanya. Sholat subuh dengan wudu isanya. Artinya apa? Tidak tidur beliau. Ibadah semuanya kepada Allah. Jadi makom seorang itu menjadikan pembeda dengan cara ibadahnya.
Al-Faqir kalau nggak salah saya pernah cerita, ada seorang imam, seorang soleh di zaman dahulu bernama Imam Ar-Ra'i kalau tidak salah. Imam Ar-Ra'i ini pernah ditanya oleh seseorang, wahai Imam Ar-Ra'i, kalau saya lagi sholat lupa bilangan rokaatnya, kan kita kadang-kadang sering jadi makmum masbuk, mendapati imam sudah tasahud akhir, kemudian kita sholat ngikut, kemudian setelah bangun dapat 2 rokaat, bingung, ini 2 apa 3 tadi ini. Nah ini si penanya nanya ke beliau, ya imam, kalau kami lupa bilangan rokaat sholat, itu kira-kira apa hukumnya? Apa kata beliau? Kamu mau saya jawab pakai madhabnya kamu atau madhabnya saya? Yang nanya juga cerdas. Dua-duanya, pakai madhabnya saya imam dan juga madhabmu. Kata beliau, kalau madhab kamu, orang sholat lupa bilang rokaatnya, diperintahkan ngambil yang sedikit, kemudian sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Itu madhabmu. Kalau madhabku, orang sholat kok lupa bilang rokaatnya, nggak asal sholatnya, ulangi lagi dia. Bagaimana seorang hamba ngadep sama Allah kok lupa bilang rokaatnya? Kemudian tanya lagi, ya imam, zakatnya kambing itu berapa? Dijawab lagi, ini pakai madhabnya kamu atau madhabnya saya? Dua-duanya wahai imam. Kalau madhabnya kamu, orang punya 40 ekor kambing, diwajibkan mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. Itu madhabmu. Kalau madhabku, kambing dan yang punya semuanya milik Allah, nggak boleh hitung-hitungan sama Allah, nggak pakai zakat-zakat, semuanya milik Allah. Jadi makomnya seorang hamba menunjukkan bagaimana cara beribadahnya kepada Allah. Jadi mereka tidak ada sumpek-sumpek masalah dunia ini, tidak ada. Sumpeknya masalah akhirat. Tapi kesumpekan masalah dunia ini yang dimaksudkan di sini akan menjadi kegelapan di hati kita tatkala kita sumpek masalah dunia sampai melupakan akhirat. Inilah yang kita kenal dengan namanya hubudun dunia. Jadi cinta dunia itu bukan orang yang sudah punya toko buat cabang. Oh, ini cinta dunia nih, toko 1 maruk buat cabang lagi. Bukan itu. Contoh Haji Hendri sudah punya Alfa Marwah. Nah, promo sekalian nih. Sudah punya toko, kemudian buat cabang lagi. Oh, maruk Haji Hendri ini. Sudah punya 1, bersyukur nggak Pak? Banyak orang belum punya toko. Haji Hendri cinta dunia. Bukan seperti itu. Cinta dunia yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan oleh para ulama, cinta dunia itu adalah kecintaan kita kepada dunia yang sampai dengan cinta dunia itu melupakan kita akan akhirat. Contoh, gara-gara jagain tokonya sampai dia nggak sholat Jumat. Ada orang mulai kayak gitu. Contoh, ada seorang perempuan untuk aurat, gara-gara harus bekerja di tempat itu, dikasih gaji besar, tapi syaratnya buka kerudung, dia buka kerudungnya. Ini cinta dunia. Jadi kecintaan dunia sampai mengorbankan akhirat. Maka cinta dunia ini paling bahaya. Makanya dikatakan dulmatun, kegelapan di hati. Dalam kitab Risalatul Mudzakarah, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad mengatakan bahwasanya cinta dunia itu bisa merobohkan akhirat kita. Kalau rusak itu masih bisa ditambal. Kita punya rumah bocor, itu ditambal, bisa. Tapi kalau roboh, apa roboh? Roboh tuh rata. Kalau mau mulai lagi dari pertama. Ini cinta dunia. Makanya jangan sampai kita masuk ke dalam bab cinta dunia. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihud Diniyah walau Syimaniyah, beliau katakan cinta dunia ini punya pintu masuk. Jadi orang kalau sudah tahu ini pintunya, dia akan masuk, namanya cinta dunia. Apa itu pintunya? Kata beliau dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, tulul amal, panjang angan-angan. Seandainya saya punya motor, saya bisa kemana-mana, muter sana muter sini. Sehingga akhirnya dia ini berusaha selalu untuk mengumpulkan harta, walaupun harus mencuri. Ini panjang angan-angan. Makanya dijelaskan lagi oleh para ulama, panjang angan-angan ini terbagi menjadi 2. Ada panjang angan-angan yang ibadah, berpahala. Ada panjang angan-angan yang berbuat dosa. Yang bernilai pahala adalah panjang angan-angan masalah akhirat. Contoh, saya kalau punya rumah yang besar, saya akan buat majelis taklim. Kemudian saya akan buat tempat khusus untuk guru-guru saya kalau lagi datang nginepnya di rumah saya. Nah yang seperti ini
itu angan-angan masalah akhirat ini dianjurkan. Menjadi pemicu dia untuk melakukan kebaikan. Yang kedua yang dilarang, panjang angan-angan masalah dunia. Tidak dikaitkan dengan masalah akhirat. Ini yang menjadi pahala itu bukan hanya akhirat ya, tapi angan-angan dunia yang dibarengkan diniatkan untuk akhirat. Contoh kayak tadi, saya kalau punya motor, motornya akan saya gunakan hadir majelis taklim. Selama ini saya kemana-mana itu saya minjem motor orang. Kalau orang ini pakai motornya, saya tidak bisa ke majelis taklim, sehingga dia berangan-angan dunia untuk menggapai akhirat, maka diperbolehkan. Tapi kalau diberangan-angan dunia saja, saya kalau punya motor, saya bakal putar-mutar di kampung sehari 25 jam saya puterin kampung ini. Sehingga ini yang tidak baik. Ya. Dan ternyata kesumpakan kita berkaitan masalah dunia ini itu akan menjadi kegelapan di hati kita. Artinya apa? Akan menjadikan kita menjauhkan daripada akhirat. Makanya kalau kita sumpah yang wajar aja. Contoh, kayak tadi kita buka nasi uduk atau nasi kuning nih pagi-pagi nih. Tiba-tiba musim hujan. Kan otomatis kan yang beli kan sedikit. Kalaupun ada orang yang kelaparan mungkin nggak masak. Sehingga akhirnya kita ngeluh, ya Allah, hujan lagi, nasi kuning akhirnya masih ada. Nah, ini suatu yang wajar dan bukan termasuk hamud dunia. Tapi harus dibelokkan. Duh, ya Allah, kok kayak gini ya? Tapi rezeki sudah diatur sama Allah. Ini harus dibelokkan. Kalau tidak dibelokkan, kita akan masuk kepada hamud dunia, dulmatun fil qalbi. Ingat ya, ini dikatakan oleh sahabat Utsman bin Affan, kalau kita mau talaah lagi, kesumpahan masalah dunia itu akan menjadi kegelapan. Di mana? Di hati. Kalau kita masih ingat, kita pernah membahas masalah hati. Hati itu tempat pandangannya Allah. Orang punya ilmu seperti hebat apapun dia orang kaya sehebat apapun dia, kalau hatinya busuk akan direndahkan oleh Allah. Siapapun dia, walaupun orang alim. Orang alim yang mengajar, ceramah, punya rutinan di mana-mana, luar biasa. Seorang kaya yang dermawan, berbuat kebaikan sama orang lain, seorang pejabat yang adil, tapi hatinya busuk, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sumpah masalah dunia akan merusak hatinya. Kalau hati seorang hamba sudah rusak, jangan harap akan dimuliakan oleh Allah di akhirat. Lalu bagaimana Ustadz Habib menyikapi agar kami ini tidak sumpah masalah dunia? Kalau kita pengen tidak sumpah masalah dunia, harus ingat dunia semuanya sudah diatur oleh Allah. Mau kita bekerja tidak bekerja, rezekinya sudah ada, ditetapkan oleh Allah. Tapi jangan pulang dari sini semuanya mogok gak kerja, kamu Haidi tutup langsung gitu. Apa namanya? Apa itu tempat motornya? Apa itu buat apa KTP atau apalah? Tutup langsung. Orang pada saya tutup. Kenapa? Saya mau mengamalkan rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada kamu Haidi kayak gini besok, ini pasti ngajinya ngeliwat sambil ngantuk ini. Rezeki sudah dijamin oleh Allah, benar. Tapi Allah berikan kita akal. Akal itu apa? Untuk berpikir, berusaha. Kalau kita dinasihati oleh orang, bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Nah, sehingga cara agar kita tidak sumpah tentang dunia yang ada di antara kita harus yakin semuanya sudah Allah tentukan. Bahkan kata Nabi, tidak meninggal seseorang kecuali rezekinya sudah diberikan semuanya oleh Allah. Ini Nabi sudah sampaikan. Jadi kalau kita rezekinya 1 miliar, walaupun kita saat ini cuma dapat 10 juta, pokoknya gimana caranya kita sebelum meninggal dunia akan dapat rezeki 1 miliar. Jadi nggak usah khawatir. Nah, rasa keyakinan rezeki sudah diatur oleh Allah, ini yang menjadikan kita enak di dunia. Tidak berat, bahkan tidak bakal mengorbankan sholat kita. Naudzubillah min dzalik, sampai kita pengen punya motor, mobil, rumah, sampai ngutang sama bank-bank riba. Tidak bakal. Kenapa? Karena dia yakin rezeki sudah diatur oleh Allah. Kemudian yang kedua, kesumpekan yang baik, kesumpekan yang bagus, kata sahabat Utsman bin Affan, wahamul akhirati nurun fil qalbi. Kesumpekan akan akhirat itu adalah cahaya bagi hati. Sumpek di sini itu kayak seandainya biasanya kita sholat berjamaah, tiba-tiba pas ke masjid ternyata sudah selesai jamaahnya, sumpek dia. Ya Allah. Biasanya sholatnya itu bareng sama takbiratul ihramnya imam. Pas ke masjid ternyata sudah dapat 1 rakaat, ketinggalan dia, sumpek dia. Bahkan diantaranya cerita sahabat siapa? Sahabat Abdurrahman ibn Auf. Jadi sahabat Nabi itu bukan miskin-miskin ya.
Sahabat Nabi ada yang kaya-kaya, di antara sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini punya kebun banyak. Di antaranya itu beliau suatu saat ke kebunnya, beliau nikmati kebun, taman-taman, hijau-hijau daun, senang dilihat. Kemudian tatkala itu beliau datang ke masjid, ternyata di masjid sudah sholat. Akhirnya beliau merasa sumpek, kepikiran, kemudian merasa gelisah hatinya. Akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf langsung datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, ini kebun saya wakafkan, saya berikan untuk Allah dan Rasulnya. Karena kebun ini sudah melupakan saya akan akhirat. Coba kalau orang kaya kayak gini semuanya. Makmur ini orang miskinnya ini. Nggak ada ini jualan-jualan nasi kuning nasi uduk, nggak ada sudah. Jualannya emas semuanya tadi. Nah. Jadi kesumpekan akan akhirat ini malah menjadi cahaya. Artinya cahaya itu apa? Membuahkan kebaikan bagi kita. Akhirnya kita makin semangat. Ketinggalan takbiratul ihram imam, besoknya makin semangat, makin rajin, menjadi cahaya. Cahaya itu di mana-mana itu sifatnya menerangi. Tidak mungkin cahaya membuat gelap, itu tidak mungkin. Sehingga tatkala hati seorang hamba diberikan cahaya, artinya cahaya dari Allah ini adalah kebaikan, tentu orang tersebut akan menjadi baik. Lalu bagaimana Ustadz agar saya ini bisa menjadi orang, kalau saya punya ibadah atau akhirat saya ketinggalan, saya ini merasa merasa sumpah dengan ketertinggalan saya akan akhirat ini. Bagaimana caranya agar saya dengan ketinggalan akhirat ini saya merasa gelisah? Caranya adalah dengan kita selalu mengingat faedah keutamaan dari ibadah yang kita lakukan. Contoh, kata Nabi, raqatal qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih afdal daripada dunia dan seisinya, yaitu salat qobliyatu subuh. Tatkala kita ketinggalan, kita ingat faedahnya, itu pasti hati kita luar biasa. Akan sumpah, ya Allah, ketinggalan 2 rakaat yang lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Sehingga kita akan menjadi sumpah, kemudian Allah berikan cahaya, makin semangat lagi dalam beribadah. Atau contoh, ada dibuka orang untuk menyumbang pembangunan pondok pesantren, contoh di Al-Bahja dibuka daripada pembangunan pondok pesantren investasi akhirat. Orang semuanya nyumbang. Tatkala kita akan menyumbang, oh maaf sudah selesai. Kemudian kita merasa sumpah karena hal itu. Kenapa? Karena kita tahu faedahnya. Sedekah itu termasuk amal ibadah yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Makanya dikatakan, kalau seandainya orang yang saat ini sudah meninggal dunia diberi izin oleh Allah untuk bangkit, ibadah yang dia lakukan cuma minta satu. Apa itu? Minta bersedekah. Kenapa? Karena tatkala dia meninggal dunia, amal sedekah ini akan jariyah. Makanya ada istilah sedekahun jariyah. Jariyah itu artinya mengalir. Kalau mengalir itu dimanapun tempat dia terus akan berjalan, itu mengalir. Sehingga orang yang mengingat fadilah keutamaan sedekah, dia akan merasa berat. Ya Allah, kenapa seperti ini? Sehingga kalau kita ingin menjadi orang-orang yang selalu berat untuk meninggalkan kebaikan, maka ingat di balik kebaikan tersebut ada apa. Yang kedua, apabila kita ingin menjadi orang yang selalu ingin semangat dalam melakukan kebaikan, ada dengan kita istiqomah. Makanya orang kalau sudah istiqomah tuh beda amalnya. Jadi kalau ada orang tanya, Ustadz Habib bagaimana cara agar saya nikmat beribadah? Istiqomah. Al-Baghdadi pernah mendengar istiqomah itu akan terasa minimal, ini minimal ya, kalau kita sudah melakukannya 40 kali tanpa terputus. Tapi kalau kita dikasih amalan, contoh guru kita Buya Yahya ngasih amalan, barang siapa yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 21 kali, maka Allah akan selalu melindungi dia. Tiba-tiba kita baca baru seminggu kemalingan rumah kita. Astagfirullahaladzim. Ini Buya Yahya gimana nih kok amalan ini? Jangan salahkan beliau. Baru baca minta langsung mujarab, apalagi baca sambil mikirin utang, gimana mau bacanya aja nggak fokus. Yang namanya keutamaan dari apa yang kita lakukan itu akan muncul kalau kita sudah istiqomah. Coba lihat. Banyak cerita daripada
ulama kita yang mana mereka melakukan amal-amal istiqomah itu akan membuahkan sesuatu yang luar biasa. Makanya beda orang yang melakukan ibadah dengan istiqomah sama yang tidak istiqomah. Kalau orang ibadah sudah istiqomah, dia merasa berat kalau meninggal, berat sekali. Sampai ulama kita mengatakan kalau engkau sudah istiqomah dalam satu sunnah, maka engkau disunahkan untuk mengkodoknya. Contoh, salat duha. Kita sudah istiqomah salat duha. Subhanallah, kita perjalanan di mobil, di kereta sehingga nggak bisa. Dan kebetulan kita juga batal wudhu, berhenti nggak mungkin. Akhirnya kita tidak salat duha. Karena kita sudah istiqomah, kata para ulama tetap kita dianjurkan untuk mengkodoknya. Dianjurkan. Kalau kita sudah istiqomah. Kenapa? Saking orang istiqomah itu sangat luar biasa. Orang istiqomah itu berat. Tapi kalau dia sudah bisa istiqomah, berat juga dia untuk meninggalkannya. Itu istiqomah. Melakukannya susah. Kalau sudah melakukannya, dia berat akan meninggalkan keistiqomahan tersebut. Makanya jangan heran kalau kita mendengar cerita. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah ulama-ulama kita zaman dulu. Ulama-ulama kita yang sekarang ini. Yang mana mereka itu menangis kalau seandainya mereka itu tidak bisa bangun malam. Nangis. Coba tanyakan kepada beliau-beliau, kenapa menangis? Karena mereka sudah istiqomah. Beda kita-kita yang baru belajar untuk istiqomah. Meninggalkan kadang-kadang astagfirullahaladzim, itu aja astagfirullahaladzim. Tapi tidak apa-apa lah, sunnah ini nggak dosa. Nah, itu. Makanya kata para ulama, kita bedanya sama sahabat Nabi itu sedikit. Kalau sahabat-sahabat Nabi melaksanakan sunnah Nabi, kenapa? Karena itu sunnahnya Nabi. Kalau kita meninggalkan sunnah Nabi, kenapa tidak berat? Karena itu cuma sunnah, jadi agak tipis, tapi sebetulnya sangat jauh sekali. Nah, sehingga dengan kita selalu beristiqomah dalam amal, itu yang akan menjadikan kita insya Allah akan semangat dalam beribadah. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja kajian kita pada saat ini tentang masalah kesumbakan yang terbagi menjadi dua. Ada kesumbakan yang bernilai ibadah, ada kesumbakan yang bisa bernilai satu kejelekan. Dan sumpah yang tidak baik adalah sumpah kita masalah dunia. Dan efeknya itu akan menjadikan kegelapan di dalam hati kita. Dan hati kalau sudah menjadi gelap, otomatis akan sulit berbuat kebaikan, mudah untuk melakukan kemaksiatan. Yang kedua, kesumbakan yang baik adalah kesumbakan memikirkan akhirat, ibadah-ibadah. Dan ini bisa kita didik kita punya diri dengan kita selalu mengingat faedah-faedah di balik kebaikan tersebut, kemudian kita beristiqomah, maka dengan itu insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selalu berat untuk meninggalkan kebaikan-kebaikan kita. Mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini nih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau lebih lengkapnya tadi mengenai awalan supaya kita bisa istiqomah. Tadi Habib menyebutkan 40 hari ya Habib. Berarti kurang dari 40 hari jika kita melakukan satu amalan itu tidak disebut istiqomah atau gimana Habib? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Tampung dulu. Atau kita jawab saja terlebih dahulu ya. Baik. Nah, ini pentingnya kalau belajar itu ngikut dari pertama. Kalau belajar cuma telinga kanan, telinga kiri beda, nggak nyambung, takutnya pemahamannya salah. Cuma beliau ini sibuk, tapi masih menyempatkan hadir. Ini pahalanya paling besar ini. Makanya kata Nabi waktu menyampaikan dengan istri beliau Sayyidah Aisyah, ya Aisyah ajroki biqadri nasobiki. Balasan akan Allah berikan kepada seorang hamba tergantung capeknya dia. Kita datang ke sini kan, saya datang, beliau ngurus uangnya umat. Kemudian sempat menyampaikan datang ke sini. Jadi seorang itu tergantung daripada usahanya. Yang menentukan daripada
pahala yang akan Allah berikan di balik itu. Baik. Apakah amal istiqomah itu akan dikatakan istiqomah kalau sudah 40 hari? Tidak seperti itu. Istiqomah itu tidak ada batas waktunya. Pokoknya kita sudah berniat saya akan melakukan istiqomah, maka dia sudah dinamakan istiqomah. Tapi 40 hari yang tadi Al-Fagir bahaskan itu efeknya. Kita akan merasa nikmat dalam beribadah. Kan kita kadang sering dengar kan, ada orang kalau sholat tuh kayak nikmat banget. Sampai kalau kita ingat hadis Nabi, waktu Nabi sumpah, Nabi selalu memanggil Sayyidina Bilal, memerintahkan adzan. Kemudian Nabi sholat sunnah. Apa kata Nabi setelah selesai sholat? Wajuilat qurratu aini fi sholat. Allah menjadikan pelipur laraku yang menghilangkan sumpahku dalam sholat. Dan itu terjadi bagaimana? Karena Nabi Muhammad SAW selalu mengistiqomahkan amal itu. Mungkin Rasulullah baik yang lainnya. Coba kita lakukan sholat duha dengan istiqomah 40 hari. Pasti entar akan kelihatan efek yang sangat berbeda. Efek berbeda itu seperti apa? Akan rindu pengen sholat duha walaupun kita itu di malam hari, belum masuk besok hari. Rindu. Kenapa? Karena dia sudah diberikan amal istiqomah. Jadi istilahnya dia bukan beramal, dia jemput amal. Kalau ada main bola, jemput bola. Ini jemput amal dia. Makanya jangan heran ada orang bersodako malah mencari orang yang mau disodakoi. Kalau umumnya orang bersodako ya datang sini saya kasih uang. Tapi orang yang sudah istiqomah dalam bersodako dia cari. Tidak seperti sebagian orang yang bersodako suruh datang ke rumahnya berkerumun sampai ada yang diinjek, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Ini namanya sodako tidak tahu akhlak. Jadi kalau kita ingin sodako itu, rasakan, hadirkan di dalam diri kita bahwasanya kita yang butuh, maka kita yang mencari. Makanya zakat fitrah pun yang wajib itu kita disunahkan itu mencari sendiri. Kenapa? Agar kita bukan cuma memberi zakat fitrah, setelah memberi zakat fitrah kita bisa membantu yang lainnya. Kenapa? Karena kita tahu sendiri. Tapi kan umumnya bagaimana zakat fitrah? Kita taruh di masjid, musola, minta beliau yang tahu untuk memberikan kepada yang butuh, kan gitu kan? Tapi sebetulnya disunahkannya tidak seperti itu. Kita sendiri yang memberikan. Tinggal kita cari data, cari tahu siapa orang yang sekiranya harus saya bantu, yang berhak mendapatkan zakat fitrah, kita yang memberikan. Ada apa di balik itu? Agar setelah kita memberikannya, kita tahu ternyata orang ini bukan butuh beras saja. Ternyata rumahnya bolong. Ternyata di rumahnya belum ada WC-nya. Ternyata belum ada ini. Makanya kita disunahkan memberikan sendiri. Menjemput bola. Makanya kalau bahasanya kita punya guru Buya Yahya itu tidak ada kerompak yang berjalan. Itu bahasa gampangnya itu. Tidak ada istilahnya kotak amal yang berjalan. Kenapa? Beliau jawab karena surga harganya mahal. Kalau mau surga sini datang. Nah, sehingga orang-orang yang rindu dengan surga itu ya orang-orang istiqomah. Makanya kata Nabi seorang meninggalnya tergantung kebiasaannya. Kalau dia biasa dengan amal kebaikan, ya meninggal seperti itu. Dia biasa hadir majelis taklim, insya Allah meninggalnya hadir majelis taklim. Dia kebiasaannya qasidahan hadroh, ya mungkin meninggalnya waktu qasidah. Tapi jangan ketakutan, aduh ini qasidah termati lagi saya ini. Kita semuanya bakal meninggal dunia. Yang kita takutkan itu bukan meninggalnya, meninggal dalam keadaan apa, itu yang kita takutkan. Mau kita takut nggak takut, malaikat Israel nggak bakal pilih-pilih. Oh ini anak hadroh yang senior nih, mau cabutnya besok aja jangan sekarang. Nggak ada. Kalau sudah waktunya. Oh, Kang Ali ini banyak megang tanggung jawab. Udahlah meninggalnya ntar aja lah. Biar selesai dulu tanggung jawabnya. Tidak ada. Akan datang kepada kita semuanya. Makanya saya ingat. Kalau cerita masalah utang ini. Saya punya guru. Ustadz Ismail Ayyub. Yang megang istilahnya tangan kanannya Abu Yazen. Dari zaman abahnya Abu Hasan. Beliau tuh pernah cerita sama kita sebagai muridnya, itu lagi nyantai, beliau cerita, saya ini Ye, manggil kita yang Habib-Habib biasanya Iye, kalau Jawa Timur kan manggilnya Iye. Saya nih Ye, meninggal kapan saja siap saya. Oh siap. Yang menjadikan saya nggak siap itu utang saya di mana-mana, tapi saya nggak tahu. Karena mengatasnamakan nama pondok. Jadi pondok butuh daging, ambil. Bukan nama pondok, nama Ismail Ayyub. Sehingga saya, kata beliau, saya pernah habis sholat zuhur beliau memberi pengumuman kepada kita. Kemudian beliau waktu keluar dari gerbang sudah ada orang yang nunggu. Beliau keluar gerbang diikutin. Sampai mau ke rumahnya diikutin terus.
Ada apa Pak butuh dengan saya? Iya Ustadz. Ada apa? Ustadz kemarin ngambil daging 60 juta. Janjinya hari ini mau dibayar. Dan saya belum megang uang sama sekali waktu itu. Makanya kata beliau, saya meninggal kapan aja sih siap. Tapi yang menjadi saya tidak siap adalah utang ada di mana-mana atas nama saya. Jadi namanya kematian itu pasti akan datang. Jadi tidak usah khawatir. Jadi intinya amal istiqomah itu, yang dinamakan istiqomah itu, ya kita tak kala berniat untuk melakukannya dengan kontinu terus menerus, tidak ada batasnya, itu namanya istiqomah. Dan efeknya sebagian ulama ya, yang pernah Al-Fakir dengarkan, sebagian ulama mengatakan efek daripada istiqomah, nikmat ibadah itu akan terasa kalau kita sudah 40 kali melakukannya. Contoh ini apa MDT, Majelis Dzikir dan Tausiah Al-Bahjah, masih ada kan? Cuma Ali dulu sekarang ya. MDT. Tutup sementara, Bib. Apa? Coffee Milan tuh mau ditutup. Itu MDT setiap mukodimahnya kan biasanya dijelaskan tentang Rotibul Haddad. Nah, Rotibul Haddad coba lihat, Habib Haddad mengatakan apa? Barang siapa yang membaca Rotibul Haddad 40 kali tidak terputus, kata beliau, maka aku akan menjaminnya orang tersebut akan meninggal husnul khatimah 40 kali. Jadi kalau dikiaskan ini cuma Al-Fakir tidak tahu ilmunya. Cuma kalau dilihat Nabi Musa waktu khalwah di Al-Quran berapa kali? Berapa lama? 40 hari. 30 hari disempurnakan tambah 10, 40. Nabi diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW di usia 40. Jadi ala kulli hal, pokoknya sebagian ulama mengatakan efek kelihatannya amal istiqomah itu kalau sudah kita melakukan 40 kali dengan catatan tidak terputus. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan satu lagi Fadal. dari Kang Wawan Parfum. Mudah-mudahan Habib panjang umur, sehat walafiat. Amin, Allah amin. berikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin, amin. Pertanyaannya, apakah hukum dari pernikahan, sebuah pernikahan dengan catatan bahwa 40 hari itu tidak boleh bersentuhan, Bib? Ada hukumnya atau apa, ada anjurannya atau ada hadisnya atau gimana, Bib? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau ada seorang melangsungkan pernikahan tapi ada perjanjian tidak boleh bersentuhan selama 40 hari. 40 hari. Bagaimana hukumnya? Hukumnya haram. Terjadi cara indah tapi haram. Kenapa? Karena dia tidak memberikan haknya orang lain. Tidak memberikan haknya orang lain. Coba sekarang bayangkan seperti ini aja. Kita memiliki suatu hak kepada orang lain, kemudian orang lain tidak memberikan kepada kita. Apa yang kita rasakan? Ya kita merasa terdolimi. Sedangkan dolim itu kata Nabi, dulmatun yaumul qiyamah, akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Artinya akan dituntut oleh orang tersebut. Dolim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, kebalikan adil. Nah sekarang kalau seandainya ada suami istri menikah kemudian tidak disentuh, kira-kira dolim enggak? Sangat dolim seperti itu. Lalu pernikahannya tetap ada ya, tetap ada selama mereka mau menjalankannya. Cuma berbicara masalah hukum, dosa atau tidak tentu akan dosa. Bib, tapi kan enggak 4 bulan. Kedoliman itu tidak memandang 4 bulan ataupun tidak. Yang namanya dolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya dolim. Contoh, walaupun itu kebaikan loh ya, kalau bukan pada tempatnya tetap itu dilarang dalam agama. Contoh yang sering Al-Fakir sampaikan, lagi majelis taklim malah kita berzikir, tapi itu dilarang dalam agama. Kenapa? Karena itu dolim. Waktunya belajar ilmu agama ya belajar, waktunya zikir ya zikir. Jangan waktu baca maulid malah belajar ilmu agama, waktu belajar ilmu agama malah baca maulid. Itu namanya dolim, walaupun itu kebaikan. Karena dolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Di dalam Al-Quran sudah Allah firmankan bahwasanya antum libasul lahun, bahwasanya kalian ini adalah apa istilahnya, baju daripada pada pasangan kalian. Ini 40 hari nggak disentuh gimana? Tapi kalau bicara masalah pernikahan ya tetap sah, dalam artian tetap berlangsung pernikahannya, tidak artinya bercerai dengan kejadiannya, tidak. Tapi berbicara masalah dosa, maka tetap dia akan mendapatkan
dosa. Makanya hati-hati. Ini biasanya terjadi karena dia berguru dengan guru yang kadang-kadang tidak melihat ini guru ini akidahnya, pemahamannya seperti apa. Kamu kalau pengen nikahnya langgeng, waktu nikah jangan disentuh sampai 40 hari ini contoh. Maka kita jangan mengikuti. Jadi kita mengikuti ustadz, kiai dan ulama itu kalau mereka mengikuti syariat Nabi Muhammad. Tapi kalau ada ustadz, kiai, ulama, naudzubillah min dzalik, yang tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, ya nggak usah diikuti, selesai. Tapi nggak usah dihina, nggak usah digunjing baik di dunia nyata atau di media sosial. Tinggal kita doakan saja. Wallahu a'lam bishawab. Mesos ada, Kang? Had, nanya, Bang Ab, Kang, di mesos ada? Antum pakai mic, coba pakai mic dong. Ngomongnya tuh. Ini majelis taklim bukan di warung. Pakai mic. Antum nanya ini, hal yang biasa juga. Kadang-kadang bawa seseorang pergi, terus anak ingetin, Haji yang jual ini nggak berhijab. Ya, jangan ngomong gitu. Kita doain semoga berhijab. Kita mau makan bakso contohnya juga. Kan kita membaca kan ngajarin kalau nyari warung atau apa yang udah berhijab. Tapi ada statement yang katanya berdoa semoga orang itu berhijab. Itu gimana dibagi ini untuk meyakinkan carilah Pak Haji lebih enak yang berhijab, berkah gitu loh, Bi. Itu aja sih. Jadi apa yang harus disampaikan ke siapa yang ngajarin kalau kita makan di warung yang enggak berhijab itu sebenarnya ada keharaman yang kita lihat begitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya, bagaimana sih mengingatkan orang dalam kebaikan? Mengingatkan orang kebaikan ini memang sebetulnya berat. Karena itu tugasnya daripada para nabi dan rasul. Seorang rasul punya berkewajiban tabligh, menyampaikan. Tidak sebaliknya seorang nabi. Sehingga tatkala orang menyampaikan satu kebaikan, sesungguhnya dia menduduki makamnya rasul. Yang sekarang dituliskan oleh para ulama warasatul anbiya, sehingga berat. Makanya sekarang kita fokus kepada pertanyaan, bagaimana cara agar saya menyampaikan kebaikan orang itu bisa melakukannya. Yang pertama, kita dulu yang mengamalkan. Kenapa kita menasihati orang yang sama, kasus kejadian yang sama, tidak bisa. Tapi waktu ada orang yang mengingatkan orang yang sama, kejadian sama, tapi nurut. Coba lihat, pasti kadar keimanan ibadahnya yang berbeda. Kita mengingatkan orang, kadang-kadang kita masih berbuat maksiat, berbuat dosa. Sehingga tatkala kita mengingatkan, cuma di telinga saja, tidak masuk ke hati. Tapi tatkala orang-orang soleh, orang-orang yang dekat hubungannya dengan Allah, memiliki hubung kait yang kuat dengan Allah, mereka nggak panjang lebar, cuma melihat langsung bertobat kepada Allah. Kalau ingat cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana dalam cerita ada murid beliau minta izin, ya Syekh, izinkan saya berceramah. Oh silakan, diberi izin. Dia sudah menyiapkan materi, kalau bahasa ceramah ini, materi sudah siap, ayatnya, hadisnya, berkata ulama, intonasi, cara mengatur, menyampaikan, udah. Hampir 2 jam ceramah, malah disuruh turun. Turun. Kami minta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani turun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani naik, cuma mengatakan, saya kemarin punya ayam mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Nangis semuanya. Bahkan dalam cerita yang Al-Faqir dengar itu, 8 orang meninggal dunia setelah itu. Sehingga akhirnya ada yang seperti penasaran, ini kenapa orang nangis? Ditanya satu persatu, jawabannya beda. Yang satu ditanya, kenapa kok kamu menangis? Saya ingat sholat yang sering saya tinggalkan. Padahal cuma bilang, ayam mati. Dia ingat sholat yang dia tinggalkan. Kenapa kamu menangis? Saya ingat saya berbuat dolim sama orang. Semuanya ditanya beda-beda. Dan inilah yang dikatakan ilmu hati. Maka minal jinan dakhalal jinan. Yang dari hati masuk ke hati. Nah, Anda juga ingat cerita ada seorang wali Allah muda sama wali Allah yang sudah sepuh.
ada jenazah yang sedang dikuburkan, ini masyarakat banyak hadir. Sehingga wali Allah yang muda ini, seorang Habib, dua-duanya wali Allah sama-sama Habib. Cuma satu muda, yang satu sepuh. Yang muda ini dia berkata di hatinya seperti ini, saya ingin ceramah, saya ingin memberi nasihat kepada orang lain tentang kematian, mumpung banyak orang yang kumpul. Baik, bagus. Cuma di hatinya dia mikir, aduh, tapi ada Habib yang sepuh, nggak enak saya akhirnya berceramah seperti ini. Nggak ngomong ya, di hati. Sampai akhirnya dikuburkan, orang pulang satu persatu. Sampai akhirnya Habib yang sepuh, yang wali Allah ini mengatakan, apa yang kamu niatkan semuanya sudah disampaikan oleh Allah dan akan masuk ke hati mereka semuanya. Nah, sesuatu yang dari hati akan masuk ke hati. Nggak ngomong, cuma niat. Tapi karena wali Allah, orang soleh, Allah yang akan mentransfer daripada niat kebaikan orang tersebut. Sehingga yang pertama, miliki hubungan kuat kepada Allah, sehingga tatkala kita mengingatkan, orang akan langsung mendengarkan kita. Yang kedua, rumus guru kita Buya Yahya, tetap kita mengingatkan, tapi kalau tidak bisa jangan dipaksa. Cari waktu yang tepat, bahasa yang halus, kemudian sampaikan, dan sambil kita berdoa. Ini cara menyampaikan yang jarang ada. Mungkin sudah hampir jarang yang melakukannya, tapi orang-orang soleh selalu melakukannya. Setiap orang-orang soleh akan mengingatkan orang lain, pasti beliau mengawali ambil air wudhu, salat hajat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah agar orang ini diberikan taufik hidayah oleh Allah. Coba. Di antara kita kadang-kadang mengingatkan orang cuma menyiapkan materi, cara penyampaiannya, ayat hadisnya. Ini orang-orang soleh, ambil air wudhu dulu. Ada apa dengan wudhu, Habib? Kenapa pengingatkan harus dengan wudhu? Suci, gambaran daripada hati yang bersih. Meminta dengan wudhu agar, karena di antara faedah wudhu, orang yang berwudhu, setiap yang jatuh air dari tempat anggota wudhu itu akan mengampuni dosa orang tersebut. Kemudian setelah itu kita sholat menghadap Allah. Untuk apa kita sholat? Menunjukkan kita ini hamba yang lemah, yang selalu butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ngadu sama Allah. Sehingga tatkala kita bisa mengingat orang berdoa, itu bukan karena kehebatan kita, kelehan membicarakan orang, menarik mereka, bukan, tapi karena dengan usaha kita mendekat kepada Allah, Allah yang punya hati semua hambanya. Kalau Allah ingin memberikan taufik hidayah, langsung jadi baik, langsung jadi baik. Sehingga ketuk dulu pintu pertolongan Allah, baru kita menyampaikannya. Jadi yang kedua, caranya tadi dengan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengawali dengan kita berdoa, kemudian mencari waktu-waktu yang tepat. Yang terakhir, setiap kita mengajak kepada kebaikan, jangan pernah mengharapkan hasil. Titik. Banyak orang berceramah, berdakwah, membuat rutinan, kadang-kadang kapok, nggak mau ke sana lagi. Kenapa? Karena mengharapkan hasil. Tidak ada udzur padahal. Kecuali ada udzur harus buka, ternyata tempat yang lainnya yang lebih potensial lain. Tapi kadang-kadang enggak. Oh, saya nggak mau ke sana lagi. Kenapa? Oh, itu sambutannya kurang. Karena mengharapkan hasil. Sehingga kalau kita ingin istiqomah dalam berdakwah, dakwah ini nggak mesti harus kayak gini ya. Ngajak orang itu juga namanya dakwah. Karena dakwah itu mengajak orang kepada kebaikan. Rumusnya kalau ingin istiqomah dalam mengajak orang kepada kebaikan, jangan pernah mengharap hasil. Ingat, hasil itu mutlak milik Allah. Sampai Nabi Muhammad SAW punya paman namanya Abu Lahab. Siapa yang bisa mengalahkan dakwanya Nabi? 23 tahun merubah Mekah dan Madinah, Jazirah Arab, menjadi kaum muslimin. Rasulullah, tapi punya paman namanya Abu Lahab, nggak bisa masuk Islam. Usaha luar biasa Nabi, sampai Allah turunkan ayat khusus menegur Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Wahai Rasulullah Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah, taufik kepada orang yang kau cintai, tapi aku Allah memberikan, terserah, tergantung dengan apa yang aku inginkan. Sehingga tetap kita berusaha. Yang penting jangan pernah mengharapkan hasil. Dan ingat, kita berbuat kebaikan, Allah yang membalasnya, bukan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin saja. Ayo tanya. Bib, ada di pertanyaan Bib. Belum. Bib, apakah yang dimaksud dengan bangunlah cinta di atas pernikahan? Syukran Bib. Baik, arti daripada membangun apa tadi? Cinta di atas pernikahan. Jangan pacaran kecuali sudah sah. Nah, gitu. Jadi arti membangun cinta di atas pernikahan itu, cinta itu tidak mesti kita harus melakukan yang haram.
cinta itu akan menjadi murni kalau cinta itu kita kaitkan sama Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta yang dinamakan cinta abadi, bukan cinta abal-abal. Cinta abadi ini cinta yang kita ini akan bersama Allah dan Rasulnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cinta abadi. Yang namanya membangun cinta di atas pernikahan itu, cintanya kita semuanya kaitannya kita sambungkan kepada Allah. Sehingga kalau ada seorang laki-laki ataupun perempuan ngajak kita berbicara, ngobrol, mengatakan cinta kepada kita, kita tidak akan menerimanya. Kenapa? Karena cintanya itu dusta. Kalau cinta, maka semuanya akan mengikuti aturan Allah dan Rasul. Sehingga saya ingatkan kepada para jomblo ataupun yang jomblowati yang lihat di media sosial yang saat ini, ingat, termasuk menghadirkan keberkahan dalam pernikahan itu tidak mengawali dengan mukodimah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ulama kita, khususnya yang ada di Yaman, kalau ngadakan pernikahan itu malam-malam. Sebagian enggak semuanya. Ngadakan pernikahan itu malam-malam. Kenapa? Agar perempuannya tidak ada yang melihat. Dijaga, betul-betul dijaga. Maka kalau di Yaman itu, perempuannya itu kalau kita lihat, kita nggak bisa bedakan mana depan, mana belakang. Sangat luar biasa. Dan mereka paling anti jalan, di belakangnya ada laki-laki. Nggak mau. Dia berhenti, biar laki-laki jalan duluan. Dan jangan pernah kita menikah dengan seorang laki-laki ataupun perempuan yang tidak bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya aja dilanggar, apalagi kita sebagai manusia biasa. Tapi kalau ada seorang laki-laki, seorang perempuan, dia bisa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka taat kepada kita sebagai suami pasti akan bisa. Maka kata Nabi, pilihlah yang agamanya baik, maka engkau akan jadi orang yang beruntung. Gak usah pakai pacaran-pacaran belibet, ngabisin uang, bikin sumpek, ngelihat langit ingat wajahnya, ngelihat WC ingat wajahnya. Sehingga tidak usah pakai belibet-belibet seperti itu. Guru-guru kita, ulama-ulama kita nikah nggak pakai lihat wajahnya, paling sekedar nadro sama orang tuanya, datang kepada orang tua perempuan melihat perempuannya, kemudian setelah itu dilihat agamanya baik, bismillah. Dan semuanya insya Allah. Tidak mungkin orang ngikuti aturan Allah dan Rasulnya kemudian menjadi orang yang belangsak atau orang yang tidak baik dalam rumah tangga. Tidak mungkin. Tapi orang kalau sudah mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, itu yang terbaik. Kalau ada iklan pulpen nomor 1, pasti ada pulpen yang lebih bagus lagi. Itu iklan, itu sponsor. Tapi kalau sudah Allah dan Rasulnya mengatakan A terbaik, pasti yang terbaik. Enggak ada yang lebih baik lagi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah ya. Mas Jo yang kencang aminnya. Mudah-mudahan yang belum nikah cepat menikah ya. Yang udah menikah jangan kencang aminnya. Baik ya. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kajian pada saat ini menjadikan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita makin istiqamah melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjauhkan diri kita daripada cinta kepada dunia. Mudah-mudahan dunia yang kita miliki menjadikan jembatan kita menuju akhirat. Dunia yang kita miliki menjadikan kita semuanya makin dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan kepada kita, kita bisa maksimalkan, kita bisa menggunakannya untuk ibadah. Dan mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita kelak di surga akan berkumpul dengan Sayyidina Muhammad SAW melalui majlis-majlis yang setiap saatnya kita hadiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.